Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu, kita berjumpa lagi di kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat. Masya Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk rombongan ibu-ibu hebat yang beliau Rasulullah berikan syafaatnya. Alhamdulillah, amin. Seperti biasa, kajian pekanan online ini akan membahas tentang segala sesuatu dalam kacamata Islam, ya ibu-ibu ya. Pekan ini kita akan bahas apa? Bersama dengan guru kita, favorit aku tentu, Ibu Dini Sumaryanti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bu Veta apa kabar? Selalu senyum Bu Dini mah, ya Allah. Kalau misalnya ngelihat beliau tuh senyumnya jangan kalah gede ya. Jadi kita senyumnya ceria banget. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ibu-ibu, seperti biasa nih yang viral hari ini apa ya Bu ya? Nah karena aku ibu-ibu, isunya adalah tentang dolar naik. Semua naik. Naik apa nih dolar naik hubungannya sama ibu-ibu? Nah bahkan yang di desa-desa aja kesentil katanya gitu ya Bu ya, katanya gitu. Yang di desa mah nggak pengaruh kalau dolar naik katanya gitu. Tapi mereka banyak bikin konten tuh Bu. Kata siapa nggak pengaruh gitu ya, sampai kampung juga pengaruh nih, apalagi sampai dapur ibu-ibu nih Bu. Iya. Pengaruh banget ya Bu Banyak ya. konten yang kayak gitu Iya ya. benar Bu, jadinya seolah-olah dolar naik tuh nggak ada pengaruhnya sama kita kehidupan hari-hari gitu kan. Ini dolar kan udah 18.000 nih sekarang Bu ya. Terus pakar-pakar apa tuh namanya ekonomi sudah mulai bersuara juga ya Bu ya. Ini kayak semacam kayak lampu sirinenya udah nyala nih, bahaya gitu, tanda bahaya. Terus kebijakan seperti apa yang mau diambil nih, pemerintah kelihatannya lagi sibuk ya Bu ya, ngambil segala kebijakan ini, dolar sudah naik. Terus nah ini efeknya ke ibu-ibu, tentu uang belanja yang tadinya 100.000 atau 1 juta nih Bu, misalnya dapatnya makin sedikit aja Bu. Misalnya 100.000 kita bawa ke warung, dapatnya biasanya udah dapat beras, minyak, daging misalnya gitu, segala macam sayurannya. Maaf ya Bu, kemarin saya belanja sayur 1 macam sama bumbu-bumbu bawang aja udah 50.000 Bu. Iya, betul. Belum ayam. Gitu ya Bu ya. Terus tahu semakin sedikit, makin kecil potongannya. Tempe juga ya. Iya, tempe semakin kecil gitu. Yang 10.000 1 papan gede, sekarang kecil. Aduh, sama kita dimeterin ya. Kemudian Pertamax naik, kemudian lagi ongkos tentu jadinya naik. Padahal Pertalite nggak naik ya Bu ya, tapi ternyata beban itu naik juga ke akhirnya ke ongkos. Anak sekolah udah mulai minta uang jajan tambahan Bu. Ya ampun. Karena ongkos naik. Ibu-ibu paling pusing ternyata ya dolar naik teh. Terus walaupun Pertalite nggak naik tuh kan, kata apa tuh namanya, kata salah satu pejabat dijamin tidak akan naik gitu ya. Tapi ternyata ketersediaannya kosong Bu. Nah nih Bu, di antara carut marut nih Bu ya, dolar naik nih. Gara-gara dolar naik nih Bu ya, jadi kacau nih rasanya. Menurut Bu Dini bagaimana? Iya. Ya begitu emang gitu ya. Ya bikin pusing. Begitu ribet ya Bu. Bikin pusing. Sebenarnya dolar naik yang pusing bohong. Kalau yang pusing cuman pejabat negara gitu ya. Bohong. Sebenarnya yang paling pusing itu adalah emak-emak gitu ya. Tuh, apalagi emak-emak yang menengah ke bawah gitu, yang pendapatan suami tidak bertambah tapi harga-harga naik. Ya jelas prihatin. Tapi yang lebih prihatin lagi sama yang bilang, ngapain mama ngomongin dolar, nggak pengaruh, ngapain mama ngomongin politik, nggak usah repot-repot, udah jalanin aja. Yang paling prihatin sama yang seperti itu, jalanin aja, nggak usah dipikirin. Ya biasa jadi yang ngomong seperti itu oke. Ekonomi dia tidak terganggu, dia masih bisa makan sehari 3 kali, mungkin masih bisa jalan-jalan, masih bisa ngafe, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi apa ya pantas bilang seperti itu ketika banyak ibu-ibu yang lain, mama yang lain yang setiap hari harus berpikir ini sisa uang segini, cukup enggak, ini segini, cukup enggak gitu loh Bu. Jadi yang paling miris yang bilang ya udah gitu loh, nggak usah pada ribut, jalanin aja. Gitu.
kita udah banyak melalui krisis kok, nggak usah lah mama ribut-ribut berpolitik. Sebenarnya mama nggak ribut berpolitik aja dia udah kena dampak dari kebijakan politik. Yang paling terdampak justru kita ya Bu ya. Mama ini yang paling pusing. Ya tadi Bu Veta udah sebutin dari harga barang-barang sampai ongkos anak. Iya bener Bu, Gitu. kita yang pusing ya. Kebijakan pemerintah yang ini ya kita yang kena. Tolong dong pemerintah nih. Nah nih, tadi kan kita disuruh jalanin aja, jangan ribut gitu ya. Dan ada pendapat yang hampir sama nih Bu katanya. Bagaimana nih Bu? Pro kontra nih tentang ada misalnya ibu-ibu ngeributin apa tuh? Dolar 18.000 misalnya gitu. Terus ada yang menyatakan diri saat dolar 18.000 Allah menjamin rizkimu seperti Allah menjamin rizkimu pada saat dolar masih murah dulu. Saya gitu. tahu itu ada ulama yang dibilang gitu. Ya, Ustaz. Gitu maksudnya kan Allah menjamin rizkimu juga nih. Jadi seolah-olah kita jangan berisiknya di situ Bu. Jadi kayak yang kita nggak bersyukur ya Bu ya gitu. Apa emang kita tidak bersyukur itu Bu? Saya sebagai ibu-ibu nih rasanya merasa bersalah Bu dengan pernyataan gitu. Apa memang pada saat kayak begitu kan kita ribut nih termasuk saya kan. Kok rasanya merasa bersalah Bu dengan pernyataan kayak begitu. Iya. Pernyataan itu benar. Iya benar. Iya benar bahwa memang Allah yang ngejamin rezeki kita itu bagian dari keimanan seorang muslim. Betul. Muslim itu harus beriman bahwa Allah lah yang menjamin rezekinya gitu. Itu nggak ada keraguan. Ya, bagian dari iman. Dan ketika cobaan Allah datang, ini kan dolar 18.000 ini cobaan buat kita buat masyarakat Indonesia seluruhnya. Ketika cobaan itu datang, memang kita diperintahkan untuk ada dua amal. Amal yang pertama adalah amal hati, amalan hati, yaitu menguatkan keimanan kita, tetap yakin bahwa Allah itu sudah menetapkan rezeki kita masing-masing. Amalan hati. Tapi seorang muslim itu tidak hanya punya amalan hati. Seorang muslim itu diperintahkan untuk juga ketika berbuat juga ada amalan yang sifatnya fisik, bukan hanya amalan hati. Nah, amalan fisiknya berupa apa? Dia perlu menganalisa kenapa dolar bisa sampai 18.000, kenapa harga-harga bisa naik. Nah itu dia harus tahu itu sebabnya apa. Sebabnya ternyata karena kesalahan di dalam pengelolaan urusan negara gitu ya. Nah, ketika dia tahu itu adalah kesalahan di dalam urusan pengelolaan negara, maka tugas dia adalah kalau standarnya Islam mengoreksi penguasa untuk ngurusin rakyatnya dengan benar. Jadi muslim itu tuh gitu. Ya dia tetap berusaha mencari nafkah, itu amalan fisik, dia dapat pahala. Dia juga diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun kita ibu-ibu Bu. Ibu-ibu juga tetap ya kayak yang kita lakukan hari ini kan kita dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa ketika cobaan itu menghampiri kita, bukan sekedar bahwa kita ini hanya sabar ya. Itu harus karena memang Islam memerintahkan, tapi amalan fisiknya juga harus dijalankan. Tetap bekerja, jangan nanti terus putus asa, udah nggak bakalan bisa dapat kerjaan, nggak bakalan bisa dapat nafkah, terus tidak bekerja. Enggak, tetap harus bekerja. Kemudian kita tahu itu sebabnya apa, ternyata itu sebabnya adalah karena penguasa ini menjalankan sistem dengan tidak benar. Gitu Bu. Jadi itu yang harus kita pahami gitu ya. Dan saya juga bisa maklum Bu, kenapa orang pada marah gitu ya. Ketika ada yang menyatakan seperti itu. Iya marah, sebenarnya kesinggung ya. Dan merasa bersalah juga, merasa bersalah gitu kan. Tidak bersalah, malah memang harus melakukan koreksi kepada penguasa gitu ya. Dan wajar kalau tersinggung, wajar kalau marah, karena seharusnya nasihat itu, karena dia seorang ulama, nasihat itu tidak hanya diberikan kepada rakyat, juga memberikan nasihat kepada penguasa gitu ya. Imbang dong ngingetinnya gitu, sehingga orang-orang yang vokal mengingatkan penguasa pun juga nggak langsung baper ngerasa disalahin. Iya betul Bu. Nah iya tuh kenapa ya, jadi kita sebenarnya
nggak salah juga merasa bersalah ya Bu dengan pernyataan ini ya. Tapi ternyata ada amalan yang harus kita lakukan juga sebagai ibu-ibu, bahwa kita harus tahu nih apa namanya, kenapa ini jadi dolar naik ya Bu gitu. Ternyata ini salah sistem misalnya gitu. Oh ternyata ibu-ibu harus tahu nih gimana caranya ngoreksi pemerintah. Nah berarti kan ibu-ibu harus belajar ya. Nah nih sebagai mama nih Bu, kan kita nggak ngerti nih ya Bu ya proses dolar naik gitu ya Bu ya. Nggak ngerti nih terus kenapa bensin juga ikutan naik gitu kan. Berarti kan harus belajar dulu sebelum ngoreksi pemerintah ya Bu ya. Nah ini gimana Bu caranya nih, bagaimana ini prosesnya si dolar bisa naik terus buat bensin dan hampir semua barang naik nih, mekanismenya gimana nih Bu? Ya jadi gini kan ketika dolar naik, ketika dolar naik itu kenapa yang lain bisa naik? Iya. Karena kan kita pakai rupiah Bu. Kenapa sih dolar naik kita naik? Karena gini, walaupun kita pakai rupiah, tapi ketika dolar naik itu ekonomi kita ini, industrinya ya banyak sekali, kita itu sangat tergantung sama impor. Ya, UMKM kita tergantung impor. Istilahnya bahan dasarnya itu banyak diimpor, hampir di semua lini. Lini industri ya, baik yang levelnya industri besar maupun UMKM itu butuh barang-barang impor. Mulai dari bahan bakunya, kemudian apanya tuh mesin-mesinnya, mesin industri kita tuh impor. Termasuk kita tuh impor gandum buat bikin mie, buat bikin roti, kedelai buat tempe tahu. Kedelai buat tempe tahu. Iya benar. Bahkan garam pun kita impor, beras kita impor. Masa kita impor Bu? Iya. Garam. Makanya pernah ribut. Nah, ketika itu, ketika Ibu tuh Bu Veta di apa istilahnya kita impor, kita kan beli. Iya beli. Belinya pakai apa? Pakai uang dong Bu. Iya, uang dolar. Dolar, kan? Iya, karena dari luar negeri ya Bu ya. Kita belinya uang dolar. Iya. Ketika kita beli dengan dolar, ya beli barang itu dengan dolar, belinya akhirnya dolar itu kan dikonversinya ke rupiah. Maka ketika pada saat dolar naik kan permintaan akan dolar tinggi ya, dibelinya pakai rupiah ya udah rupiahnya rendah gitu. Dan kenapa harga-harga juga jadi ikut naik? Ya kita belinya itu bahan bakunya naik ya pasti hasil akhirnya juga naik dan lebih menyedihkan lagi ketika hasil akhir naik kan akhirnya perusahaan-perusahaan itu mau nggak mau naikin harga. Iya. Ketika perusahaan naikin harga naik, daya beli kan jadi turun karena pendapatan rakyat nggak naik, daya beli turun, pendapatan rakyat nggak naik, yang ada akhirnya apa? PHK. Ya. Karena daya beli turun. Miskin deh Bu ya. Jadi miskin ya Bu ya. Rakyat miskin banyak lagi ya Bu. Jadi itu prosesnya seperti itu. Nah Bu, ibu-ibu, jadi jangan cuma tahu barang naik ya Bu. Jadi kita harus tahu mekanisme pasar seperti apa ya. Jadi kita bisa tahu dari sini, kita bisa mengoreksi pemerintah seperti apa nih. Oh salahnya pemerintah, salah sistemnya begini, salah ngaturnya begitu. Nah setelah ini Bu semua nih ya, kan kita pengen tahu dong kenapa kondisi ini bisa terjadi Bu. Kenapa si dolar teh naik nih Bu? Pasti ada pemicunya dong Bu gitu loh. Kenapa Kak? Apakah di luar negeri bahan naik juga gitu kan? Kan kita harus tahu juga. Nah gimana Bu? Iya, dolar naik ya. Dan dolar naik terhadap rupiah nih ya Bu ya. Rupiahnya melemah itu kenapa? Karena tadi Bu kita udah bahas fundamental ekonomi kita. Ya, fondasi ekonomi kita itu dibangun di atas impor dan investor. Ya. Ini agak serius nih. Cakep nih. Catat ya. Kita tergantung impor dan investor. Ya. Tadi kita udah bahas kenapa impor itu bisa membuat naik ya ketika barang-barang di luar naik ya impor juga jadi naik gitu. Itu pertama. Akhirnya kan permintaan dolar banyak buat beli keluar, jadi rupiah melemah. Iya. Kemudian yang kedua karena investor. Investor gimana Bu? Karena investor, ya namanya investor pasti pengen
Untung. Untung. Iya. Jadi kita ini banget Bu, rentan sekali. Karena investor itu pasti pengen untung. Maka dia akan ketika dia lihat investasi dia pada sebuah negara, pada sebuah industri itu menguntungkan, mereka akan berbondong-bondong datang. Investasi di negara tersebut. Tapi ketika kondisi politik tidak baik-baik saja, rakyat Indonesia tidak baik-baik saja, investor ngelihat wah resiko nih duit gue di sini gitu ya, maka dia akan menarik investasinya. Apalagi tadi daya beli melemah ya Bu ya. Banyak pengangguran dan sebagainya, kan beresiko dong dia berinvestasi di Indonesia. Produk dia kagak laku gitu. Oh iya benar. Maka dia menarik investasinya. Ditarik investasi ini ditarik dalam bentuk apa? Dolar. Oh, dolar lagi. Dolar lagi dibeli lagi, dikonversi ke mata uang rupiah. Akhirnya rupiah makin melemah, dolar makin tinggi. Itu yang kedua. Ya, ini modal asing ini bikin investor ini ya, yang jadi modal asing ini bikin paling mudah banget bikin ekonomi kita ini sangat rentan, rupiah sangat justru jatuh. Jadi para investor asing itu bukan ini ya Bu ya, namanya, bukan apa ya, bukan kayak penolong bagi kita ya. Ya namanya investor naif banget kita. Pengen naif banget, bener naif. Naif banget. Pengen inginnya adalah untung. Iya, ya maka ketika dia kira-kira rugi ya aku tarik gitu. Iya benar. Ya kemudian yang bikin investor juga kabur selain kondisi ekonomi, satu hutang Indonesia yang nggak kira-kira Bu. Iya ya Bu. Saya catat ya Bu, utang riba kita 2026 ini paling heboh, 833,96 triliun. 96. Itu berapa tuh Bu? Nah, berarti kan apa? 833. Kita harus banyak butuh dolar buat bayar hutang, beli lagi dolar. Jadi makin tinggi dong. Iya. Rupiah makin melemah dong. Makin, karena kita harus bayar utang pakai dolar. Wajar investor juga kabur lah, resiko. Ya, dan dominasi dolar, penyebab yang lain dominasi dolar atas rupiah ini yang sehingga rupiah nggak punya kekuatan ya karena memang ketika investor ngelihat suku bunga di luar lebih tinggi dia mending keluar. Iya daripada di sini. Gitu. Ya Allah. Itulah kebayangkan ya. Jadi memang karena landasan fundamental ekonomi Indonesia itu adalah impor dan investor. Ya bisa dibayangin lebih mudah kita. Mudah-mudahan Mama bisa terbayang ya, kita semua bisa terbayang masalah ekonomi semua sekarang. Dibeli dari luar yang wajar, jadi mahal belinya pakai dolar. Kemudian investor maunya untung gitu. Ketika dia ngelihat di Indonesia utangnya gede, sistem politiknya tidak stabil dan sebagainya, banyak PHK, daya beli rendah, barang-barang dia bisa tidak laku, maka dia akan menarik investasinya dalam bentuk dolar, konversi lagi ke rupiah, dan sudah makin gak ada nilainya rupiah. Ya Allah. Nah ibu-ibu itu udah tahu penyebab ya. Dolar naik. Ya. Ngerti ya Bu? Belum ngerti ulang lagi nanti. Dua kata, impor dan investor. 2 I. Nah. Tentu Bu balik lagi nih ya setelah mekanisme kenapa ini semua terjadi, kemudian prosesnya harga-harga jadi naik, kenapa sih impor dan investor ini jadi penyebab. Saya minum dulu ya. Beneran mikirin impor sama investor saya lemes. Nah ya, tapi kan balik lagi Bu sebagai seorang Muslim ya Bu ya, saya sebagai ibu. Yang punya iman bahwa Islam bisa menyelesaikan segala masalah ini. Tentu kan kita akan tadi kan dari awal saya udah bahas ya Bu ya, bahwa kita akan membahas segala sesuatunya dalam kacamata Islam. Kita akan balik lagi nih, solusi Islam tuh seperti apa ya Bu ya? Karena kita kan akan nyari solusi ya Bu ya. Jangan sampai kita ribet-ribet di sini, tertekan di sono sini, harga naik tapi nggak dapat solusi suruh sabar doang gitu loh. Nah itu selain sabar nih Bu, solusi Islam tuh seperti apa Bu? Islam
Islam melihat masalah kenaikan dolar ini bukan cuma masalah kurs semata. Ya, bukan kurs mata uang rupiah terhadap dolar semata ya Bu ya. Tapi Islam melihat ini bukan masalah teknis ekonomi semata ya Bu, tapi Islam melihat ini adalah masalah ideologis. Ya. Jauh ya jadi mikirnya. Masalah ideologis yaitu ketergantungan struktural yang memang dihasilkan dari sistem kapitalis. Memang sistem kapitalis ini di level global itu membuat negara-negara, bahasa bagusnya sih berkembang ya Bu. Sebenarnya negara terbelakang, negara miskin. Itu gantinya negara berkembang. Makin tergantung kepada mereka. Ya, makin tergantung kepada mereka. Karena memang sistem ekonomi kapitalis ini yang diterapkan, maka solusinya adalah melepaskan diri dari sistem kapitalis. Jadi secara iman, solusi pertama adalah ideologi iman kita dikuatkan bahwa hanya sistem Islam yang bisa nyelesain masalah ini. Gitu. Harus ada keyakinan, misalnya Allah menegaskan di Quran surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim, maka akan terbuka atas mereka barokah, keberkahan dari mana? Minas samai, dari langit, dan dari wal ard, dari bumi. Saat itu diterapkan kalau mereka beriman dan bertakwa, dan iman takwanya ini bukan individu. Kalimat pertamanya walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri. Semuanya Bu? Iya, mayoritas. Maksudnya walau anna penduduk negeri itu berarti sistemnya, pemerintahannya. Bukan kita aja sebagai penduduknya. Bukan hanya individu-individunya yang harus beriman dan bukan bertakwa. Kelompoknya juga Bu. Bukan hanya. Kalau ini udah levelnya penduduk suatu negeri berarti sistemnya. Bisa jadi nggak semua muslim, tapi sistemnya beriman dan bertakwa. Maka niscaya akan Allah bukakan dari langit dan dari bumi. Keberkahan ya Bu. Itu janji Allah. Maka ini nomor satu solusinya. Ini bagian dari keimanan kita Bu. Baik. Itu maka nomor tadi, satu Bu. Maka kalau tadi ada yang bilang bagian Allah dari keimanan Allah yang menjamin rizki, yes. Betul. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Rizki itu akan Allah jamin ketika penduduk negeri beriman dan bertakwa. Pada saat semuanya dan sistemnya juga ya Bu. Itu satu. Jadi solusinya satu, iman. Kemudian keyakinan bahwa kalau menerapkan sistem Islam, pasti sistem ekonomi Islam oleh Daulah Khilafah pasti akan Allah bukakan rahmat dari langit dan dari bumi. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini kan kalau kita sumber daya alam tidak dikelola oleh kalau sekarang Ibu ya negara, tapi swasta. Iya. Nah, ini sumber daya alam itu milik rakyat dan harus dikelola oleh negara, tapi dikembalikan kan kepada di rakyat. Undang-undang ada itu Bu. Harusnya. Iya Bu, undang-undang kita udah kan Bu begitu. Iya, tapi prakteknya enggak ya Bu ya? Enggak. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, tadi keimanan kita, yang kedua sumber daya alamnya, kemudian yang ketiga kita menggunakan mata uangnya dinar dan dirham jadi standar, bukan emas dolar, dan perak ya? Emas dan perak, karena itu akan stabil, inflasi terkendali, juga nggak tergantung mata uang asing. Jadi rupiah mau pakai emas. Gitu. Kemudian satu iman, dua SDA, tiga mata uang, mandiri ekonomi. Mandiri ekonomi, bukan tergantung impor dan investor sebagai penyebab utama tadi. Artinya apa? Sebisa mungkin kita upayakan kita yang bikin kita yang dengan modalin apapun gitu. Yang ada di dalam negeri. Gitu. Sering dibilang sumber daya alam kita nggak bisa dikelola, kita nggak punya kompetensi, itu bohong gede. Iya. Ahli-ahli banyak bahkan dipakai di luar negeri ya. Kemudian teknik dan sebagainya kita jago. Jadi itu kebohongan aja. Iya. Gitu. Iya, Bu. Ya, mandiri ekonomi di pertanian, di industri,
kemudian di tambang dan militer. 4 itu yang penting. Militer kita harus gimana, Bu? Ya mandiri. Mandiri juga. Mandiri. Emang Nggak kita belum tergantung mandiri? asing. Oh, sekarang Belum. Beli alatnya dari luar negeri. Oh. Industrinya militer ini industri militer ya, Bu. Sebisa mungkin. Kalau manusianya kita kompetensinya tinggi. Iya, Tapi Bu. industrinya tergantung. Beli atau dapat bantuan, tank amfibinya baru uji coba udah tenggelam. Gimana mau menang? Kemudian keuangan mandiri. Keuangan mandiri seperti apa, Bu? Dengan Baitul Mal. Oh. Kalau sekarang kan kita keuangannya tidak mandiri, Bu. Bank Indonesia itu tergantung Bank Dunia ya, Bu ya? Bank Dunia. Kan kalau waktu Indonesia itu merdeka, salah satu syaratnya kan BI itu yang dulu namanya bank apa? Pakai banknya, bukan BNI. Iya. Saya lupa itu nama aduknya yang dulu apa gitu. Jadi kita nggak mandiri keuangan, BI itu tidak mandiri. Jadi Gitu. masih tergantung Bank Dunia ya, Bu ya? Kita dengan Baitul Mal yang sumbernya bukan hutang luar negeri. Sumbernya dari sumber daya alam tadi yang dikelola oleh negara, terus harta milik negara, kemudian khoroj, jizyah, zakat, fai, gonimah, usyur, banyak Bu sumber pendapatan di dalam Islam. Yang kaum muslimin banyak yang nggak tahu. Ya sayang banget. Yang tahunya cuma investor asing aja. Makanya solusinya cuma itu, karena pakar-pakar ekonominya belajarnya di barat. Gitu Bu Feta. Ya semoga, ya sayang banget. Aku mikir banyak sih Bu sebenarnya pakar-pakar Islam juga. Cuma memang karena memang sistemnya nggak bisa diterapin juga ya Bu ya. Gitu. Ya sayang. Nah itulah ibu-ibu solusinya, Masya Allah. Jadi kita tahu ya ibu-ibu ya dari mana asalnya dolar naik, apa hubungannya tuh, siapa yang menjamin rezeki kamu katanya gitu sama dolar yang 18.000, Allah mesti jamin. Iya ya Allah gitu, benar juga. Tapi kok merasa bersalah? Oh ternyata ada satu lagi tuh ibu-ibu, kita harus ada apa tuh namanya ibadah apa fisik ya tadi Bu ya, mengoreksi nih. Mengoreksi penguasa yang zolim, menjelaskan Islam itu solusinya ini betul. Dan tetap kerja pastinya. Jadi kita juga jadi tahu ternyata Islam punya solusi yang begini komprehensifnya yang tadi Ibu Dini udah jelaskan gitu. Jadi kita walaupun misalnya kita tetap bersabar ya Bu ya, tapi kita yakin karena udah yakin ada solusi Islam, jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang ya Bu. Nah itu jangan sabar-sabar terus ibu-ibu. Jadi kita harus belajar nih ekonomi dan politikin sedikit-sedikit lah sebagai ibu rumah tangga ya. Masya Allah. Ini sudah habis nih pertanyaan aku Bu. Oke. Karena sudah beres nih. Karena solusinya sudah ada, masalahnya sudah dijelaskan, solusi sudah ada, penyebabnya sudah ya ibu-ibu ya. Semoga kita bisa belajar dari sini. Masya Allah. Jazakillah khair Bu Dini untuk ilmu hari ini. Sedikit padat dan berilmu ya. Ibu-ibu kalau misalnya pengen tahu lagi mekanisme ekonomi, skip ulangi lagi ya. Nanti kita akan tahu ternyata kenapa dolar naik ya. Tadi investor dan impor. Dan solusinya Islam punya komprehensif mulai dari apa tadi Bu? Sistem. Jadi ideologinya pertama, terus kemudian sistem ekonominya ya Bu ya. Kemudian sumber daya alam yang harus dikelola oleh negara gitu. Jadi tidak dikuasai oleh pribadi atau enggak swasta ya Bu. Kemudian mata uang. Mata uangnya harus basic dinar dan dirham biar emas, biar stabil ya. Kemudian terakhir militer. Mandiri ekonomi. Iya, mandiri ekonomi pakai Baitul Mal. Dan menggunakan Baitul Mal dan terakhir militer. Militer kita ternyata harus mandiri juga, jangan tergantung investor asing. Investor ya Bu ya. Ya udah, terima kasih Bu. Masya Allah kita sudah belajar hari ini. Semoga ibu-ibu jadi tidak resah lagi karena udah tahu Islam akan kasih solusi. Ya ibu-ibu. Kita akhiri kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat pekan ini. Semoga ibu-ibu bisa belajar dan lebih pintar ya ibu-ibu ya. Kita sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Oh iya, saya belum kenalin diri. Ya Allah, berasa udah dikenal Bu. Ya Allah, saya Fetania yang menjadi host hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.